Selamat malam Pak Aan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hard disk. Penjelasan singkat hard disk. Hard disk atau hard drive atau hard disk drive, disingkat HDD, adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard disk pertama terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm atau rotation per minute dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Hard disk zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Jika dibuka, terlihat mata hard disk pada ujung lengan bertuas yang menempel pada piringan yang dapat berputar. Data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik, yakni penyimpanan tak gabar atau mantap. Bahasa Inggrisnya adalah non-volatile. Dalam sebuah hard disk, biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung. Hard disk kini juga tidak hanya dapat terpasang di dalam perangkat, tetapi juga dapat dipasang di luar perangkat atau eksternal dengan menggunakan kabel USB maupun Firewire. Karena sifatnya yang rapuh dan tidak tahan guncangan, hard disk bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah. Sejarah hard disk. Hard disk ditemukan pada tahun 1956 sebagai media penyimpanan data untuk perangkat pengolah transaksi IBM dan dibuat untuk penggunaan umum pada komputer mainframe maupun komputer mini. IBM 350 Ramak adalah hard disk pertama yang memiliki ukuran sebesar 2 kali lemari pendingin dan mampu menyimpan 5 juta 6 bit karakter atau sama dengan 3,75 juta 8 bit bytes dalam 50 cakram bertumpuk. Pada tahun 1961, IBM memperkenalkan hard disk model 1311 yang berukuran sebesar mesin cuci dan menyimpan 2 juta karakter pada sebuah paket cakram mudah bongkar. Pengguna dapat membeli paket tambahan dan menggantinya apabila diperlukan, sebagaimana halnya pita magnetik. Beberapa hard disk kinerja tinggi seperti IBM 2305 dibuat dengan satu pembaca tulis atau read and write head di tiap alurnya untuk mengurangi kehilangan waktu dari pergerakan pembaca. Sistem pembaca tulis tetap atau pembaca tulis tiap alur ini harganya sangat mahal dan tidak diproduksi lagi. Pada tahun 1973, IBM memperkenalkan hard disk jenis baru dengan kode Winchester. Perbedaan pokok dari jenis ini adalah pembaca tulis tidak sepenuhnya diam di susunan plat ketika hard disk mati. Pembaca tulis diletakkan di tempat khusus pada permukaan cakram saat tidak berputar dan kembali ke posisi kerja saat hard disk dihidupkan lagi. Ini lumayan banyak mengurangi biaya produksi motor penggerak lengan atau actuator mekanis pembaca tulis, tetapi membatasi pergantian cakram seperti pada paket disk model sebelumnya. Bahkan, model pertama dari disk berteknologi Winchester ini memiliki fasilitas modul cakram mudah bongkar, termasuk paket disk dan perakitan pembaca tulis, meninggalkan motor penggerak dalam cakram saat pemindahan. Di kemudian hari, hard disk Winchester tidak dipergunakan lagi dan kembali ke sistem plat disk yang tidak mudah dibongkar. Disk Winchester jenis pertama menggunakan plat cakram berdiameter 14 inci atau 360 mm. Kemudian, diperkecillah ukuran platnya untuk menambah keuntungan. Cakram tetap dibuat menggunakan plat berukuran 8 inci, sehingga hard disk bisa berukuran 5/4 inci atau 130 mm dan dapat dipasang pada dudukan pembaca disket. Ini ditujukan untuk pasar komputer pribadi atau PC. Awal tahun 1980-an, hard disk termasuk barang langka dan dianggap perangkat tambahan yang sangat mahal pada komputer pribadi. Namun pada akhir 1980-an, harganya bisa ditekan sehingga bisa menjadi perlengkapan standar pada komputer pribadi berharga murah. Awal tahun 1980-an juga, kebanyakan hard disk dipakai pengguna akhir komputer pribadi sebagai perangkat luar untuk tambahan subsistem. Subsistem ini tidak dijual atas nama pabrik disk, melainkan atas nama produsen subsistem semacam Covo System atau Tallgrass Technology. Bisa juga atas nama pabrikan personal komputer, misalnya Apple Profile. IBM PC atau XT pada tahun 1983
sudah menyertakan hard disk internal berukuran 10 MB dan tak lama kemudian hard disk internal berkembang pada komputer pribadi. Hard disk eksternal tetap populer, lebih lama pada Apple Macintosh. Setiap Mac buatan tahun 1986 sampai 1998 memiliki sebuah port SCSI di bagian belakang supaya penambahan hard disk eksternal lebih mudah. Masalahnya, Compact Mac tidak mungkin dipasang pada dudukan hard disk seperti pada kasus Mac Plus atau dudukan hard disk pada umumnya. Makanya pada model tersebut, tambahan hard disk SCSI pemakaian luar menjadi pilihan yang masuk akal. Berikut poin penting dalam perkembangan hard disk. Kapasitas. Kapasitas percakapan bertambah dari 3,75 MB menjadi 4 TB atau lebih, meningkat jutaan kali lipat. Kedua, ukuran fisik hard disk. Ukuran fisik hard disk berkurang dari 1,9 meter kubik, setara dengan 2 buah lemari pendingin, menjadi kurang dari 20 mm. Ketiga, berat. Beratnya berkurang dari 920 kg menjadi 48 gram. Harga. Harganya berkurang dari 15.000 US dollar per megabyte menjadi kurang dari 0,00006 US dollar per megabyte. Waktu akses rata-rata. Waktu akses rata-rata berkurang dari 100 milidetik menjadi 40 kali lebih cepat. Dan terakhir, aplikasi pasar berkembang dari komputer mainframe pada akhir tahun 1950 ke berbagai aplikasi penyimpanan data termasuk konten hiburan. Teknologi pada hard disk. Sebuah hard disk menyimpan data dengan cara memagnetkan selaput tipis material ferromagnetik pada piringan. Urutan perubahan arah pemagnetan akan mewakili data biner bit. Pembacaan data dari piringan dengan cara mendeteksi perubahan pemagnetan. Data pengguna disandikan menggunakan skema pengkodean yang menentukan bagaimana data ditampilkan ulang berdasarkan perubahan medan magnet. Umumnya, hard disk terdiri dari sebuah poros atau spindle yang menjaga putaran piringan atau platter tempat data disimpan. Piringan terbuat dari bahan non-magnetis, biasanya aluminium alloy, kaca atau keramik, yang dilapisi satu lapisan tipis bahan magnetis setebal 10-20 nanometer, yang kemudian dilapisi karbon sebagai pelindung terluar. Sebagai perbandingan, tebal selembar kertas standar adalah 0,07-0,18 mm. Piringan pada hard disk modern berputar secara bervariasi, mulai dari 4.200 rpm pada perangkat dengan hemat energi, sampai 15.000 rpm untuk server berkinerja tinggi. Hard disk generasi pertama berputar pada kecepatan 1.200 rpm. Generasi berikutnya menggunakan kecepatan 3.600 rpm, dan pada umumnya saat ini bekerja pada 5.400 sampai 7.200 rpm. Informasi dibaca dan ditulis pada piringan berputar melalui alat pembaca tulis atau disk read and write head yang bekerja sangat dekat sekitar 10 nanometer di atas permukaan piringan magnetis. Pembaca tulis ini dipergunakan untuk mendeteksi dan mengubah kemagnetan media yang ada di bawahnya. Pada disk modern, ada satu pembaca tulis yang terpasang pada lengan bertuas untuk masing-masing permukaan piringan. Sebuah lengan bertuas menggerakkan pembaca tulis seperti busul melintasi piringan yang berputar, memungkinkan masing-masing pembaca tulis mengakses hampir seluruh permukaan piringan. Lengan ini digerakkan menggunakan motoran penggerak lengan sistem gulungan. Hard disk model lama menuliskan data secara tetap dalam bit per detik, sehingga setiap alur memiliki ukuran data yang sama. Model terbaru, sejak tahun 1990-an, menggunakan sistem perekaman area bit atau zone bit recording yang bisa menambah kecepatan penulisan dari piringan area terdalam ke area terluar. Dengan demikian, data yang tersimpan di area terluar akan lebih banyak. Pada disk modern, kecilnya ukuran bidang magnetis membahayakan area kemagnetannya dari kemungkinan kehilangan karena efek panas atau superparamagnetism. Untuk mengatasi hal ini, piringan dilapisi dengan dua lapisan magnetis sejajar, dipisahkan sejauh 3 atom menggunakan bahan non-magnetis ruthenium, dan dua lapisan bermagnet yang arahnya berseberangan saling memperkuat satu sama lain.
Teknologi lain digunakan untuk mengatasi efek panas yang memungkinkan perekaman dengan kepadatan tinggi. Dibuat pertama kali tahun 2005, dan pada tahun 2007, teknologinya sudah banyak dipakai pada hard disk. Komponen-komponen hard disk. Yang pertama ada motor listrik. Umumnya hard disk memiliki dua motor listrik. Satu motoran poros pemutar cakram, dan satu motoran penggerak lengan untuk pembaca tulis yang terpasang melintasi piringan berputar. Motoran cakram memiliki rotor yang terpasang pada piringan dengan gulungan terpasang pada tempat yang tetap. Berseberangan dengan motor penggerak lengan pada ujung lengan, terdapat alat pembaca tulis. Sirkuit kabel tercetak menghubungkan pembaca tulis dengan penguat elektronik yang terpasang pada poros motor penggerak lengan. Penyangga pembaca tulis ini sangat ringan, namun kuat. Pada hard disk modern, percepatan pada pembaca tulis mencapai 550 gaya gravitasi atau G-force. Kedua, motor penggerak lengan. Sebuah magnet permanen dan gulungan bergerak untuk mengayunkan pembaca tulis ke posisi yang diinginkan. Sebuah pelat logam menyangga magnet NiB atau neodymium iron boron bermedan kuat. Di bawah pelat ini, ada gulungan bergerak yang sering disebut sebagai gulungan suara atau voice coil yang disamakan dengan gulungan pada pengeras suara yang terpasang pada as motor penggerak lengan, dan di bawahnya terdapat magnet NiB. Kedua dipasang di bawah plat motoran. Namun ada juga beberapa hard disk yang hanya memiliki satu magnet. Ketiga, gulungan suara. Bentuknya hampir mirip kepala panah dan terbuat dari kawat magnet berlapis tembaga ganda. Lapisan dalam adalah penyekat, sedangkan lapisan luar adalah plastik tahan panas atau termoplastik yang melekat pada gulungan menempel dasar secara mandiri. Bagian dari gulungan sepanjang dua sisi kepala panah yang mengarah ke pusat bantalan motor penggerak lengan mempengaruhi medan magnet membentuk gaya tangensial yang menggerakkan motor penggerak lengan. Aliran arus keluar menjari sepanjang sisi kepala panah dan jari-jari masuknya pada hasil lain dari medan magnet. Jika medan magnetnya seragam, masing-masing sisi akan menghasilkan gaya berseberangan yang akan membatalkan keluaran satu sama lain. Oleh karena itu, permukaan magnet sebagian berkutub utara dan sebagian lain berkutub selatan, dengan jari-jari yang membagi jalur pada bagian tengah, menyebabkan kedua sisi dari gulungan kelihatan terpisah medan magnetnya dan menghasilkan gaya yang menambah bukannya membatalkan. Arus panjang atas dan bawah gulungan jari-jari menghasilkan gaya yang tidak memutar pembaca tulis. Keempat, kontrol elektronik hard disk. Mengatur gerakan motor penggerak lengan dan putaran piringan, juga melakukan pembacaan dan penulisan sesuai permintaan disk controller. Umpan balik dari bagian elektronik disk didapat dengan mengartikan bagian khusus dari disk untuk diserahkan ke pelayan umpan balik. Ini merupakan satu lingkaran sempurna dalam kasus teknologi pelayan khusus atau dedicated servo technology, atau bagian yang diselingi dengan data sebenarnya dalam kasus teknologi pelayan tertanam atau embed servo technology. Pelayan umpan balik mengoptimalkan sinyal ke rasio pengganggu dari sensor GMR dengan menyesuaikan gulungan suara pada lengan penggerak. Putaran piringan juga menggunakan sebuah motor pelayan. Ukuran performa. Ukuran performa hard disk ada 3. Yang pertama yaitu access time atau waktu akses. Hal yang membatasi waktu akses biasanya berkaitan dengan perputaran piringan dan gerakan pembaca piringan. Yang kedua adalah seek time atau waktu pencarian data. Waktu pencarian data adalah ukuran lamanya pembaca piringan untuk bergerak ke bagian piringan yang berisi data. Waktu pencarian yang lebih cepat memerlukan lebih banyak energi untuk menggerakkan pembaca piringan. Yang ketiga adalah kecepatan pemindahan data atau data transfer rate. Kecepatan pemindahan data pada hard disk bergantung pada kecepatan rotasi dari piringan dan kerapatan dari penyimpanan data. Selain itu, letak data dalam piringan juga menentukan kecepatan. Semakin luar letaknya, maka semakin cepat karena terdapat lebih banyak sektor data. Berikut adalah sumber dari materi presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkata. Selamat malam Pak Aan.